apa sih yang bisa membuat kita itu menjadi politikus yang berbeda gitu dengan yang lainnya? Baik, untuk menjadi politikus yang berbeda dari yang lainnya adalah tetap menjaga idealisme. Itu penting, ya. Karena kalau kita menjadi seorang politikus tanpa idealis, itu akan sangat susah sekali. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa memperjuangkan hati nurani. Hati nurani kita itu harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Ya harus terus mau belajar, cari mentor-mentor politik atau guru-guru politik yang memberi kita edukasi yang benar. Ini loh yang salah, ini loh yang benar. Kita harus seperti itu, tetap berjalan di dalam aturan yang tepat dan benar. Gitu. Dengan sendirinya ya kita akan menjadi politikus yang baik dan punya citra yang baik, dan hasil karya kita bisa dinikmati oleh banyak masyarakat. Gitu. Ya, wah menarik sekali ya, bahwa politik itu sangat berpengaruh sekali, apalagi kita sebagai kaum muda. Untuk yang lagi mendengarkan nih saat ini, pengen bergabung atau terjun dalam dunia politik itu gimana sih? Dari yang mungkin pemula yang mungkin tidak terlalu banyak tahu tentang dunia politik. Cara untuk kita masuk dalam perpolitikan, pertama kita harus paham dulu politik itu apa. Dan politik itu bagi saya adalah tentang pilihan. Sadar ataupun tidak sadar kita menggunakan perpolitikan di dalam kehidupan kita saja. Misalnya saya berangkat ke kantor, saya mau memilih baju warna hijau ataupun memilih baju warna biru, nah itu adalah politik. Saya ingin memberikan si A mungkin Rp5.000, si B Rp2.000, itu adalah politik. Dimana setiap kita itu punya kebebasan memilih. Tetapi bagaimana sih cara kita untuk masuk dunia politik adalah salah satunya adalah belajar di dalam organisasi, entah itu organisasi kampus, organisasi sekolah, atau organisasi di tempat-tempat pemuda. Banyak organisasi-organisasi yang ada, dan itu akan mendidik kita, akan mengajarkan kita bagaimana cara kita berorganisasi. Karena politik itu adalah bicara juga tentang terorganisir gitu. Jadi tidak hanya tentang bicara pilihan, tetapi terorganisir. Bagaimana kita bisa berorganisasi, bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita bisa peduli dengan orang lain, bagaimana kita bisa membawa sebuah organisasi ini bisa menjadi bermanfaat buat masyarakat, buat keluarga ataupun buat diri kita sendiri. Itu nanti kalau sudah matang nih dan pengen punya panggilan, karena bagi saya politik itu adalah panggilan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sobat muda di sini yang mungkin merasa bahwa udah cukup nih gabung di organisasi kepemudaan, nah kemungkinan bisa masuk di dalam struktur partai. Biasanya ada partai-partai yang mungkin memanfaatkan potensi-potensi anak-anak muda tadi untuk mereka berkiprah, ya. Berkiprah di dalam perpolitikan, karena berkembangnya suatu organisasi itu dibutuhkan yang namanya regenerasi. Dari siapa regenerasi? Ya dari anak muda ke anak muda lagi gitu. Jadi politik itu seperti pedang bermata dua sih, nggak selalu negatif, iya kan? Jadi politik itu seperti pisau. Nah pisau ini tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau pisau dipakai oleh orang baik, dia akan motong ikan nih, terus dimasakin, dibagikan ke banyak orang. Tapi kalau pisau ini dipakai oleh orang jahat, maka itu akan digunakan untuk hal-hal yang nggak benar. Waktu saya nih perjalanan ya, wah banyak sekali nih foto-foto caleg gitu di jalan-jalan biasanya. Terus ada juga nih kata-kata macam-macam lah di situ, janji-janji gitu. Nah gimana nih menurut bro sendiri, apalagi bro kan mencaleg nih, apakah soal janji-janji tersebut itu pasti akan benar-benar dikerjakan nggak ya? Karena seringkali kalau misalkan kita baca, wah ada yang masuk akal, ada juga yang kayaknya nggak masuk akal nih, BPJS gratis ya. Emang bener-bener nggak sih? Senang sekali dapat pertanyaan yang sedikit nyerempet gitu ya.
Jadi kalau bagi saya sih janji politik itu adalah hal yang biasa selama itu logis untuk diberikan ke masyarakat. Janji politik itu bukan hanya janji ompong, janji kosong, tapi janji yang mengedukasi. Nah, seperti halnya tadi dikatakan BPJS gratis, ya kan? Ada satu partai yang mengatakan menjanjikan apabila lolos senayan maka akan diberikan BPJS gratis, memperjuangkan. Nah, dalam hal ini adalah bahwa setiap caleg itu memperjuangkan apa yang menjadi visi misinya. Mau nih melayani masyarakat, apa yang kita perjuangkan? Apa yang menjadi masih kendala di masyarakat? Nah, kalau untuk khusus Palangkaraya, BPJS gratis itu sangat masuk akal, bisa terjadi dan sudah diterapkan. Coba cek nanti di kecamatan, di kelurahan. Jadi itu BPJS kelas 3 itu ditanggung oleh pemerintah Kota Palangkaraya dengan APBD. Bahwa kalau misalnya sebuah kota yang kecil saja bisa mengalokasikan anggarannya, ya kan, untuk menerapkan BPJS gratis, iuran gratis, apalagi kalau ada anggota dewan yang bisa duduk di Senayan memperjuangkan itu, tentu semua masyarakat yang tadinya tidak mampu bayar iuran kesehatan, tentunya semuanya akan tercover. Karena seperti di dalam aturan tadi bahwa pemerintah bahwa pendidikan dan kesehatan itu dan orang miskin itu adalah tanggung jawab negara. Artinya itu dibiayai oleh negara, ya kan? Orang-orang tidak mampu, ya kan? Itu dibiayai oleh negara. Dan disitulah harus diperjuangkan, gitu. Dan itu relevan. Nah, kalau bicara janji, kalau buat saya lebih senang perbanyak bukti, berkurang janji. Jadi kalau saya saat ini sebagai caleg, terutama dari partai PSI, kemudian Kelurahan Palangka Menteng, saya lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, gitu. Daripada saya mengumbar janji saya nanti seperti ini. Tapi apabila ada kendala atau masalah di masyarakat, ya itu yang saya perjuangkan. Misalnya seperti apa, jalan rusak, seperti pos kamling, kemudian fasilitas kesehatan yang masih kurang lengkap, ya, yang masih belum memenuhi standar, kemudian kesejahteraan tenaga kesehatan maupun honorer. Nah, itu yang saya perjuangkan. Apa yang menjadi keluhan di masyarakat, itu yang saya perjuangkan. Bukan sesuatu yang, bukan saya membuat sesuatu yang saya janjikan, bukan, tetapi apa yang menjadi keluhan keinginan masyarakat, itu yang saya perjuangkan. Karena kita sebagai calon wakil rakyat adalah memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan daripada masyarakat kita, konstituen kita, apa yang menjadi keinginan mereka. Saat ini nih lagi mencaleg. Nah, apa aja sih yang sudah dilakukan selama kamu menjalani pencalekan ini? Kegiatan yang saya lakukan selama masa pencalekan adalah ya turun ke masyarakat, membangun relasi dengan masyarakat, membangun trust dengan masyarakat, duduk bersama, ngopi bersama, gitu. Jadi kebanyakan biasanya kan caleg lebih banyak yang turun adalah timnya, ya kan? Nah, kemarin waktu saya turun ke masyarakat, ada beberapa masyarakat yang terkejut, ya kan? Karena calegnya sendiri yang turun langsung. Ini benarkah ini calegnya yang turun? Dan kata panitia di sana, benar, calegnya langsung yang turun. Nah, akhirnya banyak yang datang gitu. Ternyata animo masyarakat terhadap caleg yang turun atau terjun langsung, itu ternyata animo mereka tinggi gitu. Mereka punya rasa penasaran, mereka juga punya banyak masalah yang mereka bisa adukan, ceritakan kepada kita. Nah, karena kita adalah caleg atau calon dari wakil dari masyarakat, tentunya kita punya kewajiban dong, harus turun dan hadir di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Nggak cuman nyuruh tim aja yang turun, sedangkan kitanya
diam gitu ya kan, nggak boleh, harus aktif. Ya itu tadi saya katakan bahwa anggota legislatif yang baik adalah anggota legislatif yang dekat dengan masyarakat gitu. Mitos atau fakta ya tentang kalau mencaleg itu harus mengeluarkan banyak biaya atau dana gitu. Nah bahkan ada yang sampai ada suatu daerah gitu yang menyediakan RS untuk caleg yang gagal gitu. Bagaimana ya? Kok sampai stres gitu ya? Pertanyaannya mantap sekali. Jadi apakah kalau kita mencaleg membutuhkan dana? Betul. Mencaleg itu membutuhkan biaya. Misalnya biaya apa? Biaya kita belusukan, biaya kita untuk bikin APK, alat peraga kampanye, biaya kita untuk cek kesehatan. Karena sebelum kita seleksi kita ada cek kesehatan, dan semua partai punya kebijakan masing-masing. Ada yang biayain full, ada yang biaya sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian kalau bicara biayanya besar atau tidak, semua itu kalau biaya besar atau kecil itu relatif. Jadi tergantung dari seberapa besar dapil kamu, seberapa banyak alat APK, alat peraga kampanyenya, kemudian seberapa panjang proses yang sudah kamu jalanin. Karena biaya yang udah mulai 1 tahun dengan yang 3 bulan ini kadang-kala beda gitu kan. Ada juga yang udah setahun terus sama yang 3 bulan baru kampanye juga sama, ada juga tuh. Tapi ya itu tadi tergantung bagaimana cara kamu menjalaninya dan kebutuhan di lapangan seperti apa. Nah, kalau bicara untuk masalah ada rumah sakit yang nanti akan disiapkan untuk menampung caleg-caleg yang gagal, doakan semoga saya tidak gagal. Jadi menurut saya itu salah satu kehadiran dari pemerintah, kepedulian pemerintah untuk para caleg-caleg tadi, karena pertarungan ini kan banyak gitu ya, dan kita nggak tahu lawannya. Mungkin ada mereka yang nggak siap, ya kan? Nggak siap, mungkin ekspektasinya terlalu tinggi. Seperti yang saya katakan bahwa membangun karir politik itu tidak bisa secara instan. Dan di dalam politik itu bukan seperti kita berbisnis. Kalau saya buang uang sekian, maka BEP-nya atau break even point-nya sekian. Berapa lama? Enggak. Jadi kalau membangun karir politik atau menjadi caleg itu kalau menurut saya adalah bicara tentang investasi, bicara tentang kerelaan. Sehingga berapapun yang kita keluarkan harusnya nggak boleh jadi beban dong. Gitu. Jadi harus rela karena kan kita mau melayani nih untuk masyarakat, ya kan? Jadi kenapa bisa harus masuk ke tempat, mohon maaf, ODGJ tadi gitu kan, karena ya nggak ada kesiapan gitu. Jadi pastinya semuanya harus disiapkan dengan baik, harus disiapkan dengan matang, kemudian harus punya mindset yang benar gitu, supaya nanti meskipun tidak masuk mungkin ya di periode ini, tidak dapat kesempatan tapi tetap sehat. Oke, terakhir nih, apa pesan kamu untuk pemilu 2024 ini? Sangat exciting sekali ya. Pesan yang pertama adalah klik subscribe channel ini, ya kan? Yang kedua, bagikan channel ini ke teman-temanmu, ke siapapun, ke keluarga, sahabat, pasangan kalian, dan biar mereka juga menikmati apa yang ditayangkan dari channel ini. Kemudian pesan saya yang ketiga adalah jangan jadi anak muda yang apatis, jadilah anak muda yang produktif. Dan yang keempat adalah gunakan suaramu di bilik TPS nanti 14 Februari 2024. Jangan golput, kita ciptakan pemilu yang santuy, kita ciptakan pemilu yang harmonis, yang damai. Oke, kami pamit undur diri dari hadapan Besti semuanya. Niatin selangkah. Bye-bye.